الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat perjalanan hidup manusia dari zaman ke zaman, niscaya kita menjumpai di antara sifat manusia adalah rakus dan tamak terhadap kekuasaan dan jabatan. Tidaklah kita ingat peperangan besar yang dicatat oleh sejarah antara bangsa Romawi dan Persia, kecuali alasannya adalah karena perebutan kekuasaan dan jabatan. Tidaklah kita ingat bangsa-bangsa besar dahulu berperang bunuh-membunuh. Kalau kita perhatikan sebenarnya faktor utamanya adalah karena kekuasaan dan jabatan. Tidaklah kita ingat seorang khalifah dalam Islam yang bernama Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang mulia dari Bani Abbasiyah. Beliau mempunyai dua putra, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Sejarah telah mencatat bahwa Al-Amin diangkat terlebih dahulu menjadi khalifah, dan sejarah pula mencatat bahwa saudaranya yang bernama Al-Ma'mun membunuh Al-Amin supaya Al-Ma'mun bisa menjadi khalifah. Jabatan, kekuasaan membuat seorang lupa akan saudaranya. Jabatan dan kekuasaan, seorang muslim lupa bahwa darah saudaranya adalah haram untuk ditumpahkan. Para jamaah, dan karena jabatan dan kekuasaan, seseorang rela mengeluarkan hartanya yang banyak untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan, menyuap. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap nerakalah tempatnya. Para jamaah, kekuasaan dan jabatan adalah amanah, musibah yang dipikulkan kepada seorang hamba. Seharusnya seorang hamba takut terhadap kekuasaan dan jabatan. Rasulullah SAW belasan abad yang lalu mengingatkan umatnya akan bahaya kepemimpinan, kekuasaan dan jabatan. Rasulullah SAW mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imara wa satakununa damatan yaumal qiyamah. Kalian benar-benar sungguh-sungguh akan ambisi dan memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Wa satakununa damatan yaumal qiyamah. Padahal jabatan dan kekuasaan nadamatan yaumal qiyamah, penyesalan yang mendalam pada hari kiamat. Para jamaah yang muliakan oleh Allah, betapa lupanya kaum muslimin dengan hadis yang mulia ini. Betapa menelantarkannya kaum muslimin terhadap hadis Rasulullah SAW. Jabatan, kekuasaan adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal." Sesungguhnya kami tawarkan, kami paparkan, kami kemukakan kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung yang tinggi, amanah kepada mereka. Fabaina, langit yang kokoh, yang bisa tanpa tiang, bumi yang hamparan yang luas,
dan juga gunung-gunung yang tinggi semuanya menolak amanat yang diberikan ini. Fa'abaina, mereka enggan dan menolak karena mereka khawatir tidak bisa menunaikan amanat ini dan mereka khawatir mengkhianati amanat ini. Wa hamalahal insan, akan tetapi manusia rela memikulnya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Zalim karena dia mengkhianati amanat, bodoh karena dia tidak mengerti akibat dari mengkhianati amanat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali di antara kita ada yang bertanya, mengapa orang mencari jabatan kok tidak boleh? Orang memperebutkan kekuasaan kok tidak boleh? Mengapa? Barangkali ada yang bertanya seperti itu. Maka jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kita dilarang berlomba-lomba dan rakus terhadap kekuasaan dan jabatan? Jawaban yang pertama adalah karena rakus dalam mencari kekuasaan bukanlah sifat dari para perindu kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Kami jadikan negeri akhirat bagi mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Para ahli tafsir mengatakan uluwan fil ardh, ketinggian di muka bumi adalah tolabul ri'asa wal imarah inda salatin wal muluk, mencari kekuasaan, jabatan di para sultan dan para raja. Itulah alasan yang pertama. Ada pun alasan yang kedua, mengapa kita dilarang rakus terhadap jabatan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk minta jabatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tas'alil imarah, jangan engkau meminta jabatan. Fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Jika engkau memperoleh jabatan, kekuasaan bukan karena engkau memintanya, maka Allah akan menolong dirimu untuk menunaikan tugasmu. Wa in utitaha an mas'alatin uqulta ilaiha, akan tetapi jika engkau diberi jabatan karena engkau memintanya, bahkan naudzubillah min dzalik, karena engkau menyuapnya, uqilta ilaiha, Allah akan membiarkan dirimu menanggung tugas yang berat ini. Itulah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita dilarang rakus terhadap jabatan dan kepemimpinan? Nomor tiga adalah karena kepemimpinan tidak diberikan kepada orang yang mengejarnya. Karena kepemimpinan dan jabatan tidak diberikan kepada orang yang mengejarnya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna la nuwalli hadha man salahu wa la man harus alaihi. Sesungguhnya kami tidak akan pernah memberikan jabatan dan kekuasaan kepada orang yang menginginkannya dan orang yang ambisi mendapatkannya. Kemudian yang nomor 4, mengapa kita dilarang rakus terhadap jabatan dan kepemimpinan? Karena jabatan dan kepemimpinan adalah penyesalan yang mendalam pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Innakum satahrisuna 'alal imarah, kalian benar-benar rakus terhadap kepemimpinan dan jabatan. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, padahal jabatan dan kekuasaan itu adalah penyesalan yang mendalam pada hari kiamat. Wa innaha amanah, kekuasaan dan jabatan adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyu wa nadama, dan pada hari kiamat nanti kekuasaan dan jabatan adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang menunaikan dengan haknya. Nomor 5, para jemaah, mengapa kita dilarang rakus terhadap jabatan dan kepemimpinan? Karena jabatan dan kepemimpinan adalah tanggung jawab yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Wal imamu ra'in, dan pemegang kekuasaan adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya di hadapan Allah akan apa yang ia pimpin. Perhatikanlah sejarah dari para salaf, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena matinya domba tersebut. Domba, binatang para jamaah. Bagaimana dengan rakyat makhluk hidup? Darah kaum muslimin tertumpah, harta kaum muslimin terampas. Bagaimana kita tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itulah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimahullah, ketika beliau dipilih menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, menjadi seorang raja dari tanah Islam, beliau mengatakan perkataan yang masyhur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau beristirja ketika diangkat jadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Karena beliau paham betul bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang kita harus menganggapnya sebagai musibah. Maka beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan seperti zaman sekarang, ketika dia mendapatkan kekuasaan maka mereka mengatakan alhamdulillah dan mereka mengadakan tasyakuran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf dahulu menjauhi kekuasaan. Apakah mereka tidak mampu? Sangat mampu. Ilmu agama mereka punya, tetapi mereka takut terhadap jabatan dan kekuasaan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, hada aslun azim fi istinabil wilayah. Dalil yang kita kemukakan tadi adalah fondasi yang agung bahwa kita haram hukumnya berebut-rebut kekuasaan. Walidzalika imtana al-akabir minha. Maka dari itulah tokoh-tokoh umat Islam zaman dahulu menolak untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Famtana asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak mau mendapatkan jabatan. Lamma stada'ahul Ma'mun, ketika Khalifah Al-Ma'mun meminta beliau liqada'i syarqi wal gharb, ketika Imam Syafi'i ditunjuk oleh Al-Ma'mun untuk menjadi hakim dari belayan bumi bagian barat dan timur, beliau menolaknya. Apakah beliau tidak mampu? Mampu. Beliau orang yang berilmu, tapi takut terhadap kekuasaan dan jabatan. Wantana minhu Abu Hanifah, begitu juga dengan Abu Hanifah. Lamma stad'ahu Al-Mansur, ketika Al-Mansur memilihnya untuk jadi hakim, beliau menolaknya. Khaufan mahafatan min fitnatid dunya wal jah, karena takut terhadap kepemimpinan dunia, yaitu kepemimpinan jabatan dan kekuasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah kekuasaan dan jabatan. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa ini dianugerahi oleh Allah pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mengantarkan kita menuju kehidupan dunia yang bahagia dan akhirat yang bahagia. Pemimpin yang mengajak kita taat dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, para jamaah, dari apa yang kami utarakan tadi, wajib hukumnya kita untuk berdoa kepada Allah, meminta agar Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang soleh. Tetapi para jamaah, pemimpin yang soleh tidak turun dengan serta-merta, karena pemimpin yang soleh adalah lambang dari rakyat yang soleh. Jangan harap pemimpin Anda adalah pemimpin yang soleh kalau kita belum menjadi orang yang soleh. Solehlah kalian, supaya dengan kesolehan kalian Allah menganugerahkan kepada kalian pemimpin yang soleh. Kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana dirimu, ya itulah pemimpinmu. Bagaimana dirimu, ya itulah pemimpinmu. Marilah kita mensolehkan diri kita, dan mudah-mudahan dengan kesolehan kita Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik. Kemudian para jemaah, habis kita lalui masa pemilu caleg legislatif, di antara kita ada yang bingung, di antara kita ada yang takut apabila yang ia pilih tidak jadi, dan seterusnya. Bahkan ada yang stres, bahkan ada yang bingung, bahkan ada yang ketakutan yang berlebih-lebihan, sampai dia bingung bagaimana kalau orang kafir dan seterusnya. Jangan takut, jangan gelisah, jangan risau.
firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, mohonlah kepada Allah. Inilah ayat yang dilupakan oleh kaum muslimin. Camkan dan perhatikanlah ayat ini. Allahumma malikal mulki, ya Allah, Engkau lah pemegang seluruh kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, Engkau lah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, ya Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Engkau lah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Engkau lah yang memuliakan siapa yang Kau kehendaki, dan Engkau lah yang menghinakan siapa yang Kau kehendaki. Jadi janganlah menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Yakinlah yang memiliki kekuasaan adalah Allah. Allah yang mentakdirkan si A atau si B yang akan menjadi penguasa. Tugas kita adalah berjuang, berdakwah, menuntut ilmu, dan doa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, dan mudah-mudahan dengan kesolehan kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kita menjadi pemimpin yang soleh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.